Seorang pria ditusuk menggunakan pisau dapur saat menjalankan sholat Isya berjamaah di Kabupaten Nganjuk. Akibat tusukan tersebut, korban mengalami luka pada bagian perut belakang. Sumarsono, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Prampun, Kabupaten Nganjuk, menjadi korban penusukan saat menjalankan sholat Isya berjamaah di Masjid Nur Sain yang berada di desa setempat. Pada saat menjalankan sholat Isya berjamaah tersebut, Sumarsono berada pada shaf kedua sebelah kiri. Kemudian pada saat rakaat kedua, tiba-tiba ia ditusuk dari belakang. Setelah itu, pisau yang telah menancap di perut langsung dicabut dengan sendiri oleh Sumarsono sehingga darah bercucuran di karpet masjid. Akibat tusukan itu, Sumarsono mengalami luka parah di perut bagian belakang sehingga ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri, sementara terduga pelaku langsung melarikan diri. Korban belum mengetahui motif terduga melakukan penusukan sebab korban merasa hubungannya dengan terduga pelaku dan keluarganya cukup baik. Kan katanya depresi orang tuanya, terus saya obatkan di alternatif, terus di tengah perjalanan saya sudah diancam, Pak, aku tak mateni wong ya cuma mateni tau itu di daerah Tirtobinangun, Patian Rowo, ojo mateni wong aku di penjara. Akhirnya Pak, terus habis itu aku gak gelem dikongkon sepeda motor. Nah, 2 tahun yang lalu saya diancam pada waktu bulan puasa kan kelas senangane keliling buka wong sahur. Terus saya telorong oleh genter, ternyata alhamdulillah nggak kena. Terus saya ngomong dengan Pak Parjan itu, Pak Jan, ngomong anakmu pur kok nelorong aku kalau diganggu di waktu aku ngarani rondo, pangga tak goleki. Nggak tahu Pak, terus punya 2 tahun dia nggak ganggu. Tahu-tahu sudah tahun ini kemarin saya malam Senin kejadian saya ditusuk. Bapak jadi kenal dekat Pak sama pelaku Pak ya? Kenal dekat karena pernah minta tolong dengan saya. Itu dekat. Terus ceritanya Bapak sampai ditusuk kemarin gimana Pak? Saya nggak tahu persis. Tapi dari teman-temannya pada waktu itu sudah dikiting semenjak saya masuk masjid. Wong pada waktu mau suruh kondangan karena orang tuanya nggak bisa, dia mewakili. Ditanya dengan ponaannya kok budal tahlil, wong tahlil bar maghrib kok budal sih masih siang gitu loh, katanya mau bantu gitu loh. Tahu dari keponakannya, dia tahu membawa senjata, tapi dia nggak berpikir gitu. Saya pun juga nggak berpikir gitu loh. Masuknya masjid duluan mana Pak? Wah, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Atau dia pokoknya begitu saya datang ke masjid, habis mau sholat, terus dia dikomati mau adzan komat. Saya wudhu, katanya yang tahu wudhu itu saya sudah didekati. Saya nggak berpikir, nggak tahu, belum. Terus akhirnya sholat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua saya baca Fatihah langsung ditusuk. Dari belakang? Dari belakang. Jadi waktu itu enggak sejajar safnya Pak ya waktu sholat? Enggak? Ya saf saya di saf kedua di bagian yang paling kiri gitu loh. Jadi, terus akhirnya saya masih mancap itu. Ya, mancap terus, duh kok peso? Terus gimana? Terus saya udah tumpah darah gitu. Terus hanya Pak Yai Ma'ruf, itu Pak Yainya kan dia nggak ngimami pada waktu dia mau habis dari luar kota Bisanan, tahu kalau pelakunya lari Pak, tapi dia nggak tahu apa ada kejadian. Dia masuk ke masjid, saya sudah tumpah darah. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, kini Sumarsono sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Ia berharap kepada polisi untuk segera menangkap terduga pelaku penusukan tersebut. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.